Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini anak-anak mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelarutan dan hasil kelarutan. Sesuai dengan judulnya kelarutan, yaitu kita identikan dengan segala sesuatu atau zat begitu yang larut di dalam air, gitu ya. Dan hasil kali kelarutan ini adalah larutan-larutan yang kemudian tadi kita ukur kelarutannya dan kita kali-kalikan, intinya begitu. Nah, kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai hasil kali kelarutan. Untuk penjelasan lebih jauhnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini kelarutan sendiri dalam bahasa asingnya itu adalah solubility, adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Nah, berarti kita akan lihat bahwa apabila suatu zat, contohnya zat padat gitu ya, nah kalau dilarutkan dalam suatu pelarut, misalnya pelarutnya itu adalah air, jadi dia mempunyai batas maksimum yang bisa larut di dalam pelarut tersebut. Contoh, kita ambil 1 sendok teh garam dapur, kemudian kita masukkan ke dalam 1 gelas air putih begitu ya. Kemudian kita aduk dan larut. Berikutnya kita ambil 1 sendok teh lagi, sama kita aduk. Kemudian kita ambil lagi ke 3 sendok teh, kita aduk kemudian larut. Nah, mungkin pada suatu saat tertentu, contohnya pada sendokan kelima garam dapur tersebut setelah kita aduk, nah kita akan mendapatkan suatu kondisi di mana garam yang kita aduk itu masih bersisa gitu. Jadi masih kelihatan kristal-kristal garam yang belum larut. Nah, jika larutan tadi kita saring katakanlah ya, kita saring, kemudian di saringan tersisa garam yang belum larut, sementara di wadah lain hasil saringannya itu kita dapatkan 1 larutan. Nah, larutan itulah yang disebut sebagai kelarutan. Jadi artinya bahwa jumlah dari garam dapur itu sudah maksimum larut di dalam pelarut yang tadi itu adalah pelarutnya berupa air. Nah, jadi kita harus memastikan dulu bahwa yang disebut sekali lagi kelarutan sendiri itu adalah jumlah maksimum zat yang terlarut itu yang dapat larut dalam 1 pelarut. Jadi harus maksimum ya. Nah, ternyata bahwa kategorinya sebagai berikut anak-anak. Jadi kalau zat yang kategorinya mudah larut itu ternyata zat yang kita masukkan ini mempunyai satuan gram karena dia zat padat, itu hitungannya di dalam per 100 gram air. Jadi kita hitung airnya nanti kita konversi dulu ke dalam gram menggunakan rho atau massa jenis, dan kemudian kategori untuk larutan yang tergolong mudah larut, yaitu adalah hitungannya berapa gram zat yang dilarutkan itu di dalam per 100 gram air. Gitu. Nah, namun untuk zat yang tergolong sukar larut, nah kita hitungnya menggunakan satuan dalam mol per liter. Nah, ini sama dengan kemolaran, molaritas gitu ya. Jadi gram yang kita punya di dalam suatu zat itu harus dikonversi dulu ke dalam mol. Berarti zat tersebut harus per mr dulu untuk mendapatkan mol. Nah, baru satuan mol tadi kita akan bagi dengan volume berupa liter. Nah, sehingga menghasilkan kemolaran. Itu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita latihan soal, kita lihat seperti apa aplikasinya gitu ya. Satuan dari kelarutan tersebut.
Kalau kita lihat tetapan hasil kelarutan, jadi kalau tadi kelarutan sendiri itu memang berasal dari suatu zat yang memang dikategorikan larutan. Nah, apabila kondisi larutannya sendiri sudah maksimum tadi, artinya jumlah zat padatnya sudah mentok begitu ya, istilah sehari-hari, sudah tidak bisa dia larut lagi. Kemudian tadi larutan saringannya disebut sebagai larutan yang kondisinya di mana zat larutnya sudah maksimum. Nah, kita akan lahirkan suatu tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, KSP sendiri ini kalau kita lihat berdasarkan persamaan reaksinya, itu adalah persamaan reaksi keseimbangan anak-anak. Persamaan reaksi keseimbangan. Namun kalau kita lihat wujud zatnya, ternyata bahwa sebelah kiri itu solid. Nah, ini jangan sampai kalian heran ya, kenapa solid ya? Nah, karena memang tadi ini kondisi dari larutannya sudah jenuh. Sudah jenuh, dimana kalau jenuh itu berarti zat padat sudah maksimal gitu ya, sudah maksimum larut dalam satu pelarut. Maka andai kata diberi saja satu butir tadi garam dapur, katakanlah satu butir gitu, dimasukkan ke dalam larutan tadi yang sudah jumlahnya maksimum, nah itu dia sudah tidak bisa larut lagi gitu. Maka di sini wujudnya ini menjadi solid gitu. Solid itu bukan berarti zat padatnya solid, bukan, tapi kondisi dari larutannya itu sudah mencapai maksimal gitu ya, sudah mencapai maksimal. Dan dia berada di dalam sistem keseimbangan. Ini kita lihat. Nah, ini pun sama anak-anak karena memang dia larutannya tadi sudah jenuh gitu ya, dengan wujud solid dan dia berkeseimbangan, maka dia akan menguraikan ion-ionnya berupa ion positif dan ion negatif. Jadi dalam hal ini X dan Y-nya sebagai indeks ini memberikan keterangan bahwa kation dari A-nya ini mempunyai angka koefisien X gitu ya. Kemudian anion B-nya mempunyai angka koefisien Y. Nah, sehingga untuk menentukan KSP alias hasil kali kelarutan itu adalah kita tinggal mengalihkan antara konsentrasi hasil reaksi ion-ionnya, maksudnya ion positif dan ion negatif konsentrasinya, kemudian dipangkatkan koefisien reaksinya, begitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi, untuk reaksi pengionan AX-BY yang wujudnya solid tadi, keberkeseimbangan membentuk XA, di sini satuannya adalah apa ini? Y plus begitu ya. Ya karena memang Y plus, kenapa? Karena indeks itu menjadi muatan dari ion atau muatan bagi ion yang lainnya gitu, terbalik berarti ya. Ditambah YB X-min, sehingga KSP-nya atau hasil kelarutannya adalah konsentrasi perkalian konsentrasi A pangkat Y plus, ya kan? Kemudian dipangkatkan dengan X sebagai angka koefisien, dikalikan konsentrasi B X min, kemudian kita pangkatkan Y gitu. Nah, dan XC ini merupakan angka koefisien yang kemudian menjadi pemangkat di dalam perkalian KSP-nya seperti ini. Kita akan lihat anak-anak mencoba kita menghubungkan antara kelarutan, yang dimana kelarutan ini kita beri simbol S ya. S itu tadi kan solubility, kemudian KSP itu adalah konstanta solubility product gitu ya. Nah, sebagai tadi perkalian dari konsentrasi hasil reaksi dengan dipangkatkan koefisien reaksi. Nah, apabila ion-ion yang uraikan oleh senyawa ini itu menjadi tadi AX-BY menjadi XA Y plus tambah YB X min. Nah,
apabila si AXY-nya ini adalah kelarutannya S, maka kelarutan A dan kelarutan B itu akan kita kalikan sesuai dengan angka koefisiennya. Kalau A berarti X, berarti XS. Nah, kalau B itu berarti YS. Jadi S-nya itu sebagai hasil kelarutan AXBY di mana angka koefisiennya 1. Nah, kemudian apabila A mempunyai koefisiennya X, maka kita akan kalikan menjadi XS. Kemudian untuk B menjadi YS gitu ya. Sehingga untuk KSP-nya apabila kita pakai menggunakan kelarutan tadi, maka sesuai dengan tadi hasil rumusannya KSP adalah konsentrasi A pangkat Y plus pangkat X, kemudian konsentrasi B X min pangkat Y begitu ya. Maka ini kita kalikan, kita ambil XS pangkat X, YS pangkat Y gitu. Jadi hasilnya X pangkat X, Y pangkat Y dikali S pangkat X tambah Y gitu ya. Nah ini kalau melihat rumusan memang agak ribet, tapi kalau kita nanti bahas gitu ini mudah sekali ya anak-anak.